alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Ciamas dan yang mewakilinya, yang terhormat para dewan guru, keluarga besar SMK 1 Ciamas. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat-nikmat lainnya, salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat, yang mana kita masih bisa melangkahkan kaki dari rumah ke sekolah, masih bisa mengayunkan tangan dari rumah ke sekolah dalam rangka beribadah, karena mengajar juga bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan, yang mana saat ini kita dari guru penggerak mempresentasikan pendidikan guru penggeraknya, pengalamannya di lingkungan sekolah, yang mana tujuan dari pendidikan guru penggerak ini untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekolahnya, yang mana ini sangat bermanfaat dan berguna untuk warga sekolah, khususnya di SMK 1 Ciamas ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebelum kita menyaksikan para bintang atau bintang SMK 1 Ciamas, guru penggerak angkatan 10 yang akan menampilkan budaya positifnya, yang akan mempresentasikan budaya positifnya, marilah kita simak sambutan dari pihak sekolah. Karena Bapak Kepala Sekolah masih di jalan, maka akan diwakili oleh Bapak Hajarul Harahap. Untuk waktu dan tempat, maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan segala karunia-Nya, anugerah nikmat-Nya pada kita semua. Kita bisa hadir dalam kegiatan presentasi dari aksi nyata para calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Ciamas. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruahkan pada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kami dari perwakilan SMK Negeri 1 Ciamas menyampaikan salam dari pimpinan karena tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau ada tugas yang lain. Hadirin yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah melakukan aksi nyata tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Ciamas. Merupakan suatu karya yang luar biasa menurut saya, sebab positif itu adalah akan memberi pengaruh pada orang lain. Jadi kalau penyakit itu kan ada penyakit menular. Nah, ternyata juga dalam kehidupan kita itu hal yang bisa menular juga adalah hal yang positif. Misalnya kalau di sebelah kita sering sumringah, itu biasanya memberi pengaruh pada kita ikutan sumringah. Tapi juga sebaliknya, kalau ada orang yang suka uring-uringan, itu juga berpengaruh pada kita. Nah, teman-teman kita hari ini sudah mencoba untuk membudayakan hal-hal yang positif dalam pembelajaran. Ya, selain bagi teman-teman yang calon guru penggerak ini menjadi diharapkan budaya yang terus dilakukan, ya, tidak sekedar seremonial. Juga bagi kita yang mendengarkan hari ini ternyata ada info-info yang luar biasa yang memang itu harusnya kita terapkan di kelas-kelas kita masing-masing. Nah,
Oleh karena itu pelajaran hari ini mudah-mudahan bagi kita semua yang ada di sini bisa menjadi budaya belajar kita, sehingga tercipta pembelajaran yang memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya sekedar harapannya dampak secara ilmu, tapi juga secara karakter dan budaya itu memberikan pengaruh pada anak kita. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga tetap semangat dan bisa terus memberikan karya-karya, aksi-aksi nyatanya pada bidang-bidang yang lain dan bisa menjadi prototipe buat kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Hajarul Harhab yang telah menyampaikan sambutannya dan pandangannya tentang CGP di budaya positif yang akan dipresentasikan saat ini. Untuk selanjutnya yaitu sambutan pada guru berprestasi yang sudah biasa mendapatkan penghargaan dari sekolah dan merupakan staf kurikulum sekolah. Pandangannya mengenai CGP ini, mari kita saksikan pandangannya yang akan disampaikan oleh Bapak Didin. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan bisa bersilaturahmi, bisa belajar bareng ya. Tentu ini diskusi yang menarik gitu ya. Salawat serta salam adalah kita limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari ini insyaallah CGP calon guru penggerak dari SMK 1 Thomas akan memaparkan tentang budaya positif di modul guru penggerak. Ini modul ke 1.4 ya. Setelah sebelumnya 1.1, 1.2, 1.3 dan ini yang 1.4. Dan setelah ini mungkin nanti sudah masuk ke modul 2 ya. Modul 2 gimana calon guru penggerak ini nanti akan lebih fokus ke siswa. Jadi nanti teman-teman kita akan melakukan observasi, akan melakukan ke kelas, akan melakukan pembelajaran praktek di kelas dan nanti diamati oleh pengajar praktiknya. Nanti kita belajar bareng bagaimana cara belajar yang sesuai dengan minat dan bakat siswanya gitu ya. Nanti di modul 2 gitu. Nanti 2 juga ada anaknya 2.1, 2.2, 2.3. Dan terakhir nanti di modul ketiga ya, modul terakhir karena ada 3 modul tapi ada anaknya juga 3.1, 32, 33 akan lebih ke program sekolah atau belajar memimpin suatu program gitu. Itu di modul ketiga. Jadi untuk di modul pertama ini kita lebih diskusi bareng dengan guru-guru, dengan kepala sekolah. Di modul 2 nanti lebih ke siswa, observasi, pengamatan, praktek bareng di kelas, nanti diamati oleh pengajar praktiknya. Modul ketiga lebih ke membuat program atau aplikasi penerapannya, terutama berhubungan dengan manajemen sekolah gitu ya. Untuk ke modul 3 mudah-mudahan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dipelajari oleh CGP guru-guru hebat kita ini, kita bisa bareng-bareng belajar, kita bisa mengamati, meniru dan belajar bareng lah intinya ya. Kalau guru kan nggak berhenti, semua orang itu juga nggak berhenti untuk terus belajar.
Walaupun usia udah nggak muda lagi, ya belajarnya sama siapa aja gitu. Terus mohon bantuannya juga, mungkinnya banyak terlibat ini di modul titik 1 sampai titik 4. Kemarin juga tentang misi guru kita juga sama. Ini di modul 1 ini banyak melibatkan guru gitu. Tapi biasanya hanya di modul 1 aja. Nanti ketemu modul 2 lebih siswa yang dilibatkan gitu ya. Jadi lebih belajar di kelas. Nanti mungkin kita bisa belajar sama CGP-nya bagaimana sih di kelas gitu kan. Biasanya kalau ada pengawas, kalau dulu mau akreditasi agak takut gitu ya diobservasi di kelas. Tapi sekarang mah ya mulai belajar lah, ibaratnya di tantangan gitu. Jadi karena kita mau belajar, maksudnya ngajar yang benar teh kayak gimana sih maksudnya kita. Dan ini menurut saya bagus juga untuk, karena kita di SMK ya, bagus juga untuk mata pelajaran atau guru-guru produktif yang memang kayak saya ini orang teknik, pedagogiknya kurang gitu. Jadi mungkin bisa teman-teman yang pendidikan atau yang teknik-teknik ikut untuk guru penggerak gitu. Karena pedagogiknya dapat banget gitu. Dapat banget karena kalau di CGP kan kebanyakan umum ya. Jadi belajarnya pedagogik dibandingkan dengan kompetensinya. Kompetensi pribadi masing-masing gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga, rekan-rekan bisa lah ikutan gitu ya. Ikutan sama, saya juga dulu bingung ngajarnya kayak gimana, karena dulu ngajar cuma ngasih ilmu udah caranya kayak gini udah, ternyata kurang tepat juga gitu ya. Ternyata ada hal-hal lain, terutama berkaitan dengan sikap dan perilaku gitu. Sikap perilaku ketika kita menghadapi anak seperti apa sih gitu. Ternyata nggak gitu, nggak langsung ngasih materi, ternyata anak juga bisa mendapatkan materi. Apalagi sekarang banyak di internet ya. Kalau materi mah gampang, di internet juga banyak, tapi yang agak sulit itu ngedidiknya ya, ngedidik anak supaya lebih bagus, lebih baik lagi. Kalau disuruh bikin game atau disuruh misalkan supaya bongkar pasang mah ya di YouTube juga banyak kayaknya. Tapi kalau untuk mendidik itu yang agak-agak susah pedagogiknya. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didin, yang mana beliau adalah pengajar praktik angkatan 9 ya. Jazakumullah khairan katsiran telah menyampaikan pandangannya dan apresiasinya kepada calon guru penggerak. Baik, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan bagaimana CGP, yaitu dari Ibu Gita Setiawan yang akan menyampaikan materi budaya positifnya. Mari kita sama-sama simak. Untuk waktu dan tempat, Bu Gita mangga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat pada hari ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas aksi nyata 1.4. Perkenalkan, saya Gita Setiawan, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, kita akan cek dulu semangatnya. Bapak dan Ibu, saya akan memberikan sedikit ice breaking kepada Bapak dan Ibu. Saya mohon untuk berdiri.
semangatnya ya, karena jam-jam rentan, jam ngantuk setelah makan siang. Instruksinya, karena berhubung saya guru matematika, instruksinya dalam bentuk angka ya Bapak Ibu. Nah, saya akan memakai dua instruksi, ada angka ganjil, ada angka genap, gitu ya. Nah, kita sudah masih ingat Bapak Ibu pembelajaran matematika membedakan angka ganjil dan genap? Oke, coba kalau 4 angka apa? Genap. Kalau 12? 11? Jadi nanti instruksinya, jika saya menyebutkan angka genap, maka Bapak dan Ibu tetap berdiri. Oke, fokus ya. Ketika saya menyebutkan angka ganjil, Bapak dan Ibu harap duduk. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, kita coba ya. Angka 102. Oke, 102. Genap ya, genap berdiri, ganjil duduk. Oke, duduk. Oke, ini baru uji coba ya. Oke, baik, kita mulai lagi. Saya ulangi, genap berdiri, ganjil duduk. 57. 57 ganjil jadi duduk. Oke, 100. 501. Oke, cukup. Ternyata masih fokus ya anak ibu. Baik, saya izin melanjutkan presentasi saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini akan terbentuk melalui penerapan disiplin positif, kemudian pemenuhan lingkungan positif di sekolah, dan budaya maka akan terbentuklah budaya positif di sekolah tersebut atau di lingkungan tersebut. Adapun budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan diharapkan mampu menumbuhkan sikap mandiri, kemudian berpikir murid, dan yang paling penting adalah tanggung jawab. Baik, dalam pembahasan diseminasi kali ini ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kita sebagai guru, posisi kontrol apa, kemudian nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Jadi bagian-bagian ini akan kita ulas satu persatu. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata diferensiasi atau pembelajaran diferensiasi. Pada pembelajaran paradigma baru itu kita fokus kepada pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena kita sebagai guru berkewajiban memenuhi segala kebutuhan peserta didik. Karena kita menyadari bahwa peserta didik itu dalam satu kelas memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Oleh karena itu kebutuhan dalam pembelajaran harus kita penuhi dengan cara pemberian pembelajaran secara diferensiasi. Kemudian dari pembelajaran ini yang difokuskan adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengetahui bahwa ada 6 dalam profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian ada mandiri, ada berpikir kritis, kemudian ada juga berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Nah, jadi muara yang akan kita tuju adalah profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya tentang miskonsepsi teori kontrol. Ya, ini kita akan merefleksi diri kita sendiri. Apakah benar kalau ilusi guru itu ingin mengontrol murid? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Setelah itu bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dan yang terakhir, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, nanti kita bisa lihat perilaku-perilaku tersebut apakah pernah kita lakukan atau tidak. Gitu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak dapat memaksa murid harus seperti apa, begitu ya. Kita hanya bisa menuntun dan menyediakan atau memfasilitasi saja keinginan murid. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak hanya perilaku positif yang memiliki tujuan, bahkan perilaku negatif yang dilakukan oleh peserta didik atau murid kita juga pasti memiliki tujuan, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah betul-betul kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku, yaitu usaha untuk mengelola murid tersebut. Jadi kita pernah memberikan bujukan atau rayuan agar siswa melakukan hal tersebut berulang-ulang, begitu ya. Nah, itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Nah, yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa di sini berarti kita sebagai guru ya, Bapak Ibu. Nah, di sini banyak orang yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk mengontrol. Secara tidak langsung kita percaya atau kita menyadari bahwa kita itu harus mengontrol murid, begitu ya. Kemudian, namun pada dasarnya perilaku memaksa itu tidak efektif, begitu ya. Karena memang di akhirnya itu harus dikembalikan motivasinya harus keluar dari diri murid itu sendiri, bukan berdasarkan bujukan kita, bukan berdasarkan rayuan kita atau paksaan kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita bisa bahas di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Oh, ternyata ini akan menggagalkan identitas siswa jika kita melakukan kita memberikan kritik atau sampai murid merasa bersalah, begitu ya. Kemudian kita memang sulit untuk mengidentifikasi bahwa murid itu sedang melakukan perilaku karena sering kali kita itu cukup menggunakan suara halus. Jadi sebenarnya kita tidak berniat untuk membuat mereka merasa bersalah, tapi secara tidak langsung perilaku itu sudah membuat mereka merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama melihat perbedaan stimulus respon akan kita ubah menjadi teori kontrol ya. Jadi contohnya itu realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita selama ini berpikir kalau siswa itu kebutuhannya sama, padahal kebutuhannya berbeda-beda, gitu ya. Jadi teori kontrolnya realitas kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi mungkin ini berpikirnya sempit, ini berpikir luas, begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan orang lain itu harus sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah, gitu ya.
Tapi sebenarnya teori kontrol itu harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita gali dulu kenapa bisa melakukan kejadian itu atau melakukan hal tersebut. Jadi kita tanya dulu tujuannya apa. Tidak semata-mata langsung menjudge ini kesalahan. Begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya saya sendiri atau hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Bahkan kita juga tidak bisa mengontrol murid, karena ini hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah kita memberikan bujukan, timbullah rasa ingin memaksa karena tujuan kita harus dipenuhi, begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ubah menjadi teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Padahal akan ada alternatif baru ketika kita berkolaborasi atau berkomunikasi dua arah. Gitu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Harusnya model berpikir menang-menang, gitu ya. Jadi tidak fokus ke kesalahan, mana yang benar, mana yang salah, tapi kita cari solusinya. Baik. Selanjutnya disiplin positif. Kata-kata disiplin itu sudah tidak aneh lagi mungkin ya dalam benak kita. Tapi disiplin biasanya identik dengan hukuman. Supaya anak disiplin maka harus ada hukuman atau konsekuensi. Di sini kita lihat kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti bisa belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa atau dari belum benar menjadi benar, gitu ya. Maka disiplin itu hal yang kita tujunya yaitu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tapi bukan berdasarkan paksaan atau hukuman, melainkan berdasarkan keyakinan nilai yang dipercayai, gitu ya. Kemudian disiplin ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Nah, tugas kita bagaimana menciptakan disiplin positif tanpa ada ancaman atau hukuman, gitu ya. Selain itu, cara penerapan disiplin itu akan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri sendiri, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayainya. Nah, disiplin itu lebih ke arah disiplin mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari dasar motivasi intrinsik bukan karena paksaan atau pujian atau bahkan hukuman. Baik, Bapak Ibu, dari tadi kita mendengar nilai kebajikan, nilai yang dipercayai, gitu ya. Apa sih sebenarnya nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Berarti adanya kolaborasi atau adanya komunikasi dalam menentukan nilai tersebut. Terlepas itu dari perbedaan suku bangsa, agama, ras ataupun latar belakang, gitu ya. Kita jadi menyamakan persepsi tanpa melihat latar belakangnya. Kemudian apa sih nilai-nilai kebijakan itu? Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah fokus ke profil pelajar Pancasila, nah ternyata yang di dalam profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan. Pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, serta gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ketiga ini, yang kedua ini menurut Ibu Primary Years Program ya. Di situ ada kata-kata kebajikan, nilai kebajikan yaitu antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, dan percaya diri atau komitmen. Kemudian
Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, dan memberikan hal yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Oke, Bapak Ibu, hal yang perlu kita pahami dari seorang murid atau peserta didik yang kita ajar, salah satunya kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan serta memiliki tujuan, kemudian dan dilakukan agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Oke. Nah, jadi ada yang bertahan hidup mungkin ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira kebutuhan dasar manusia apa saja Bapak Ibu? Makan, oke. Ada lagi? Pakaian, oke. Rumah, apa lagi? Kendaraan, kesehatan, terus kasih sayang, rekreasi, oke. Terus apa lagi? Kekuasaan. Oke, banyak ya Bapak Ibu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Oke, kita lihat apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Di sini dikategorikan ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Tadi ada makan, pakaian. Oke, nah itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah itu untuk bertahan hidup. Oke. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Nah ini siswa juga perlu nih Bapak Ibu. Apa sih rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Oke. Bapak Ibu pernah mengelompokkan siswa? Pernah ya? Kemudian terlihat di sana ada kolaborasi atau interaksi antara teman dengan temannya ya. Nah itu secara tidak langsung, jika komunikasinya baik maka akan terjadi rasa kasih sayang kan, begitu ya. Tapi ketika tidak cocok, begitu kan, ada miss, berarti ada salah satu yang tidak terpenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Kemudian penguasaan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada siswa yang bisa, ada siswa yang nggak bisa, gitu ya. Tapi kadang kita ingin mengambil siswa yang nggak bisa. Mungkin suatu kepuasan diri ketika siswa yang nggak bisa dipanggil ke depan dan dia memperlihatkan ke teman-temannya kebisaan itu, gitu ya. Padahal itu sangat harus kita tiadakan dari tengah kita. Karena apa? Karena penguasaan ini adalah rasa ingin dihargai atau harga diri seseorang, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui atau didengar. Jadi contohnya misalkan kita bisa memberikan kesempatan kepada seluruh siswa itu bisa menjadi pemimpin. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin dalam kelompok itu yang bagus terus, sehingga yang tidak bisa itu merasa tidak dihargai, tidak diakui, bahkan mungkin merasa tidak pernah didengar, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, mandiri, berpikir, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Kebebasan itu biasanya terlepas anak bisa memilih mana yang mereka suka, gitu ya. Kita tidak dibebasi, misalkan tugasnya pokoknya harus tulis tangan, gitu. Biasanya kan kita pukul semuanya, tulis tangan semuanya. Padahal mungkin ada yang merasa tulisannya itu kurang bagus. Padahal pola pikir mereka bagus, gitu ya. Tapi karena dia gak suka nulis, gitu, maka tidak maksimal apa yang dia berikan atau dia jawab. Oleh karena itu berikanlah kebebasan kepada siswa untuk untuk menyajikan apapun yang dia bisa, mau dalam audio, dia bisanya bermain peran. Oke, silakan beri kesempatan mereka.
ya melihat kalau di kelas anak-anak cemberut, tapi kalau lagi main bola mereka happy. Karena pada dasarnya anak itu kodratnya itu bermain, gitu ya. Jadi bagaimana cara kita agar mengemas pembelajaran itu ada bermainnya, gitu. Jadi mereka tidak merasa belajar bermain tapi sambil belajar, gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya berikan suatu ilustrasi. Nah, Bapak Ibu bisa memilih. Ini maksudnya ke kebutuhan apa? Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kesenangan, kebebasan. Oke, ada lagi. Oke, kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Oke, kesenangan. Karena di sini ada kata ya, kesenangan ya. Oke. Berarti kita membatasi kesenangan mereka, gitu ya. Jadi kebutuhan dasar kesenangan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Perhatian, oke, betul. Kasih sayang, perhatian bisa ya, kebutuhannya ya. Oke, tidak dihargai berarti ya. Oke. Oke. Aku malas ke sekolah, belajarnya hanya mengerjakan soal di buku paket dan mendengarkan penjelasan guru saja. Kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena hanya satu yang disediakan, gitu ya. Jadi tidak diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk mengeksplor. Yang terakhir, Bapak Ibu, aku marah pekerjaanku yang perlu diperbaiki justru ditunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Yang tadi Bapak Ibu merasa tidak dihargai, apa tuh? Penguasaan, gitu ya. Jadi ketika dia tidak bisa, malah harus ke depan. Jadi dia merasa malu, tidak dihargai, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini relate gak? Pernah dilakukan gak? Ada sebagian yang pernah dilakukan gak? Kira-kira? Pernah ya, tanpa kita sadari. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan menggali motivasi dari dalam diri siswa dan motivasi dari luar diri siswa. Oke. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi eksternal atau dari luar, dan ada motivasi internal atau dari dalam dirinya. Nah, motivasi eksternal itu apa? Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, saya mau datang pagi, karena kalau nggak datang pagi saya pasti dimarahin sama guru piket. Oke, berarti atas dasar hukuman, maka tetap itu tidak akan konsisten dilakukan, karena itu ada alasan tertentu dia melakukan hal disiplin. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misal saya mau mengerjakan tugas saja, karena biasanya Bu kita ngasih coklat kalau tugasnya selesai. Jadi motivasinya itu karena coklat, bukan karena kesadaran dia harus disiplin mengerjakan tugas. Ini yang jadi tugas kita, menumbuhkan motivasi internal. Ketika siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Misal, mereka percaya disiplin itu bagus, nah maka mereka datang tepat waktu. Mereka percaya kalau menghormati orang itu harus dilakukan, maka mereka berbuat
baik, sopan santun dijaga. Itu yang harus kita tanamkan. Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu tidak sempurna itu. Ternyata siswa bisa dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang mempengaruhinya itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek ya. Penghargaan itu berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Karena tidak selalu diberikan penghargaan. Berarti ketika tidak ada penghargaan, maka sikap positifnya berhenti. Maka disebut dengan dia akan menimbulkan jangka pendek saja. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Jadi, yang tadi ya, jadi ada alasan tertentu karena penghargaan melakukan hal baik, tapi ketika tidak ada penghargaan tidak mau melakukan lagi. Nah, kemudian ini, penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan itu menciptakan persaingan di kelas. Mungkin dari penghargaan itu mereka bisa saja bentrok dengan temannya, begitu ya. Jadi berburu penghargaan sampai hubungan pertemanan rusak. Jadi itu bahayanya sebuah penghargaan yang mungkin selama ini kita jadikan untuk memotivasi murid. Bapak Ibu, coba kita identifikasi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman sudah jelas akan membuat identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi itu akan membuat identitas sukses. Oke. Kemudian ini termasuk ke dalam disiplin ya. Oke, ketika karena konsekuensi dan restitusi maka itu termasuk ke dalam disiplin. Hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahan. Benar Bapak Ibu? Jika sudah tahu akan dihukum, murid bisa saja berbohong. Gitu ya. Kemudian murid kalau konsekuensi, karena konsekuensi murid itu akan taat peraturan. Tapi jika restitusi, maka murid akan belajar memecahkan masalah. Contoh yang kedua, hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Tapi kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Oke, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, spontan. Ketika ada anak yang terlambat, lari kamu. Oke, itu adalah hukum. Padahal mungkin kita tidak merencanakan. Kadang hari ini lari, kadang besoknya push up, kadang besoknya lagi bersihin kelas. Karena tidak terencana maka itu bersifat tiba-tiba. Murid tidak tahu yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Murid tidak tahu tiba-tiba disuruh lari gitu. Itu tanpa ditanya, gitu kan? Kemudian bersifat satu arah karena instruksi, jadi bersifat satu arah hanya dari murid ke murid saja. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Mungkin yang sudah terlihat data 730 ya Bapak Ibu. Terencananya kan konsekuensi dipulangkan dengan catatan ditelepon orang tua gitu ya. Nah itu maksudnya ke konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor, dikit-dikit tahu gak aturannya. Kalau kamu gini nanti kamu begini, begitu ya. Oke. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi
dari penyelesaiannya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Saya berikan Bapak Ibu memilih ini konsekuensi atau hukuman. Kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, karena pertama satu arah, mungkin secara tiba-tiba juga. Oke, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke, good. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman karena tidak relate ya, tidak menggunakan masker tapi disuruh push up. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman satu arah, kalau konsekuensi ada kesepakatan. Hukuman memberikan. Hukuman satu arah. Oke. Konsekuensi relate tanpa anak disuruh begitu, dia sudah melakukan itu pasti hal itu yang akan dilakukan. Tapi ketika terlambat disuruh lari, dia bisa terlambat. Terus kita diam, anak langsung lari. Tidak, karena dia tidak tahu harus apa, gitu ya. Tapi ketika melupakan, berarti harus dibersihkan. Nah, jadi konsekuensi itu adalah dengan kesadaran diri melakukan itu, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ternyata hukuman dan konsekuensi itu, hukuman bersifat menyakitkan. Hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mereka akan berusaha berbohong supaya menghindari hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, tapi ke depannya tidak akan dirasakan lagi. Jadi misalkan ketika membersihkan mungkin dia akan ngedumel, saya harus membersihkan, tapi setelah itu selesai, gitu ya. Anak akan menghargai disiplin, stimulusnya itu stimulus dengan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas mendalam, Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau teman mungkin? Pemantau dan manajer. Oke, bisa Bapak Ibu lihat, jika kita sebagai penghukum, maka kita contohnya ini, hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu telat dalam mengikuti upacara. Itu sebagai penghukum. Oke, silakan refleksi diri Bapak Ibu. Kemudian membuat merasa bersalah. Ada kalimat contohnya, berapa kali sih ibu harus mengingatkan kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Gitu. Nah, itu berarti secara tidak langsung kita membuat mereka merasa bersalah. Kalau menjadi teman, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya nak. Sekali ini saja kamu disiplin. Nah, itu berarti kita kontrol kita sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya kan? Jam pelajaran pertama kamu tidak boleh masuk kelas kalau terlambat. Nah, itu maksudnya sebagai pemantau. Jadi mengingatkan aturan yang ada,
kamu itu selalu begini, ibu kecewa sama kamu. Seolah halus tapi membuat mereka merasa bersalah. Yang ini, yang kebanyakan ini, kita merasa tidak melakukan hal yang negatif karena suaranya halus, tapi sebenarnya itu membuat mereka merasa salah. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, nanti ujungnya dia akan ketergantungan. Nanti juga si ibu akan memaafkan atau akan memberikan keringanan gitu ya. Sebagai pemantau, selalu mengingatkan aturan ya, menghitung dan mengukur. Oke, kemudian menghargai diri, mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti ini, gitu ya, dan menguatkan pribadi. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya sudah menyediakan Padlet, ya, Bapak Ibu, saya kirimkan lewat WA. Silahkan dibuka Padletnya. Di sini saya buat 3 pertanyaan tentang posisi kontrol guru. Bapak Ibu, silakan diklik tambah. Nanti di atasnya kasih keterangan nama dulu. Nama, baru pertanyaan 1 jawabannya apa, 2 apa, 3 apa. Nanti akan muncul di sini, Bapak Ibu. Ini sudah ada yang menjawab? Diberi identitas dulu. Tambah, di atasnya nama. Oke, share di WA. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apakah aku kalau mengutarakan kalimat ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang kedua, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa nih Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Sudah ada 1, Bapak Firman. Ayo yang lainnya. Saya. Oke. Kita tunggu 3 penjawab supaya kita bisa melihat. Ya, Bapak Ibu sudah diisi? Oke, posisi kontrol apa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Diklik tambah ini di yang paling atas beri nama kita, yang bawahnya jawab pertanyaan. Oke, ada Bapak Wagino sudah masuk. Oke, kita tunggu 1 lagi ya. Ibu Rini sudah masuk. Ayo Bapak Ibu.
Oke, ini sambil nunggu yang lain, kita lihat Bapak Ibu jawabannya dari Bapak Firman menyebutkan bahwa kalimat pertama itu sebagai teman. Oke, kalau ini juga teman. Oke, Bu ini juga teman. Kemudian yang kedua, pemantau. Oke. Nomor 3 sebagai manajer. Oke. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan posisi kontrol sebagai guru. Semoga bisa mengimplementasikannya. Nah, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini ya kita bisa lakukan di kelas. Apa sih dalam keyakinan kelas itu? Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu atas kolaborasi antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas itu berupa kenyataan universal, Bapak Ibu, dan harus dipahami sehingga mudah diingat dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi dan melibatkan seluruh warga. Contohnya, keyakinan kelas itu bisa saling menghargai, kemudian bersikap jujur. Jadi hindari penggunaan kata tidak berbohong. Itu penggunaan kata negatif. Nah, jadi diutamakan penggunaan kata positif atau kalimat positif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas animasi 2.
dua tadi ditempelkan di papan atau di media yang sudah kita sediakan. Jadi semua mengumpulkan. Oke. Nah, setelah ini setelah ini dipilihlah kesepakatan yang memang sudah sama, yang kita ambil, yang berbedanya berapa. Di sini ada 4. Oke. Begitu kita sudah menyepakati, maka sekarang saya minta kalian setelah disepakati, siswa itu diberikan suatu kontrak ya. Jadi siswa menyetujui keyakinan kelas tersebut dengan cara menandatangani bukti suatu saat untuk kalau kesepakatan ini sudah disepakati secara bersama gitu ya. Jadi siswa bergantian menandatangani kontrak keyakinan kelas gitu. Oke Bapak Ibu, setelah itu keyakinan kelasnya ditempel di kelas masing-masing. Saya akan lanjutkan ke ini, ada bahasannya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita adalah supaya menjadikan murid itu bertanggung jawab dan mandiri. Peran kita apa sih dalam segitiga restitusi ini? Yaitu peran kita adalah sebagai manajer, gitu ya. Karena kita menggali apa masalah yang dihadapi anak, kemudian sampai dengan anak tersebut mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ada 3 tahap yang harus kita lalui dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi identitas yang salah, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, validasi tindakan yang salah itu apa saja? Yaitu pergeseran dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali kebutuhan murid dan berdampak baik terhadap hubungan dengan murid. Kemudian setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimat dalam menstabilkan ini dulu, menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita ketika menghadapi anak, kita bisa menstabilkan identitas dengan melontarkan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini sampai dengan kita tahu apa yang sedang terjadi. Jadi kita menjadi teman untuk siswa tersebut. Kemudian validasi tindakan yang tadi ya, pergeseran dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Menanyakan keyakinan kelas. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, maka di tahap ini kita menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kira-kira kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa keyakinan yang setelah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau mau jadi seperti apa kamu, begitu ya. Kemudian ini adalah video tentang penyelesaian restitusi, menggunakan restitusi dengan Siva Amelia di kelas animasi 1. Ya Bu, saya kesal karena itu sama sekali tidak mengerjakan tugas kelompok. Saya terus yang mengerjakan tugas. Jika saya ada
bebas. Tidak saling menghargai dan menghormati sesama teman. Tidak menghargai dan menghormati sesama teman. Keyakinan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Untuk kedepannya saya akan lebih sabar dan mengenai maksud saya. Jika kejadian itu terulang kembali, saya akan lebih dulu melaporkan kepada Bapak ataupun menggunakan pelajaran. Jadi penyelesaiannya keluar atau lahir dari diri mereka sendiri. Oke. Kemudian, nah ini testimoni dari Saya si Pamalia dari kelas 11 Animasi 2 ingin berterima kasih kepada Ibu Dita karena telah mengajak saya berdiskusi dan menemukan solusi terkait masalah saya dengan Clarissa. Sehingga ini saya menyadari bahwa menjaga emosi dan menghargai teman itu penting. Semoga kedepannya saya bisa lebih mengontrol emosi dan menghargai teman ataupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu ujung dari penyampaian saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dan berpartisipasi. Selanjutnya jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ayo, silakan. Mungkin ke depan ya Bapak. Ke depan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Gita atas pemaparan materi ini, sangat mendukung sekali dan menambah kami ya sebagai guru. Satu pertanyaan ya, kalau kita lihat tadi dari pemaparan Ibu, yang jadi pertanyaan besar saya adalah ketika kita sudah melakukan peran kita sebagai manajer dengan melakukan setidaknya restitusi, nah ternyata itu gagal. Karena di kelas kita di TO di otomotif itu kan karakternya berbeda ya dengan di kelas animasi gitu kan. Nah, apa sih yang bisa kamu mengendalikan itu gagal? Misalkan restitusi itu dengan cara penyelesaian dengan segitiga restitusi itu gagal. Karena kita kalau di SCM atau di TO itu kan biasanya dengan penghukum, ya kan? Hukum sebagai apa? Jadi pemantau, gitu, langsung mengejar gitu kepada anak supaya ada siswa itu menjadi jerak gitu. Tapi ternyata tidak bagus juga kan? Dengan restitusi, tapi dengan itu juga masih gagal gimana? Langsung dijawab saja ya. Terima kasih Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik. Ini mungkin sama dengan halnya saya. Bertanya bahwa jika sudah melakukan tahap segitiga restitusi, tapi permasalahan masih belum ketemu penyelesaiannya, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Yang pertama, menurut saya, ketika kita melakukan segitiga restitusi, tujuan kita akan memperbaiki suatu permasalahan yang ada, gitu ya. Berarti yang pertama kali harus kita tinjau ulang adalah penyebab permasalahan itu apa, begitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita memberikan obat dengan obat yang salah, begitu. Kalau misalkan kita sudah menerapkan segitiga restitusi, berarti secara tidak langsung kita sudah memahami alasannya apa, tujuan mereka melakukan itu apa, begitu kan ya. Kemudian mereka mungkin menyatakan juga alternatif penyelesaiannya seperti apa, gitu. Tapi misalkan terulang kembali, gitu ya, atau tidak tuntas permasalahannya. Yang pertama, kita posisinya bisa berkolaborasi dengan pertama guru BK dulu, Pak. Guru BK dulu. Jadi ini diidentifikasi permasalahannya tentang psikologinya atau tentang apa, gitu ya. Karena pedoman kita yang pertama adalah kebutuhan siswa itu, Pak. Kebutuhan dasar
BK, wali kelas, dan orang tua. Begitu. Karena sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ada tujuannya. Bisa saja salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Begitu. Jadi kita identifikasi mungkin lebih mendalam. Begitu ya. Karena memang penerapan segitiga restitusi ini tidak sangat membutuhkan waktu yang lama untuk menjalankannya. Jadi kita akomodir dulu ini. Kira-kira kebutuhan apa yang kurang, harus ditreatment seperti apa, baru nanti ke depannya kita kolaborasikan dengan pihak-pihak yang memang mempunyai andil, begitu ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak cukup? Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin sedikit menyimpulkan, karena kita memang berada di kalangan atau di lingkungan SMK ya Bapak Ibu, dengan notabene mungkin permasalahannya itu beraneka ragam gitu ya. Memang saya juga berpikir penyelesaian restitusi ini apakah bisa dilakukan untuk di SMK begitu ya. Tapi alangkah baiknya yang menjadi target kita itu bukan saat ini saja, karena sejatinya hukuman memang akan terasa pada saat ini, tapi akibatnya akan terasa di saat nanti atau di masa depan. Jadi jangan sampai kepuasan kita menyelesaikan masalah hari ini menjadi beban atau menjadi hal buruk di masa depan untuk siswa, begitu ya. Karena yang terpenting adalah perkembangan siswa, gitu ya, perkembangan siswa, kemudian kesenangan, kepuasan siswa, begitu ya. Jadi kita sebisa mungkin memang mulai merubah diri, gitu ya, dari yang tadinya inginnya menghukum, hari ini harus selesai, begitu ya. Kita coba alternatif baru, karena kedepannya mudah-mudahan tidak berdampak negatif kepada siswa kita. Jadi jangan sampai hari ini selesai tapi dendamnya sampai seumur hidup. Ya, kadang sampai lulus, kadang mereka sudah sukses, tapi ada sakit hati yang mereka pendam kepada kita. Ya, jadi jangan sampai penyelesaian masalahnya menimbulkan masalah di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berkenan bertahan sampai di penghujung acara demi acara telah kita lewati. Alhamdulillah, konsumsi sudah datang menandakan acara kita selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Kita apresiasi CGP Angkatan 10 ini yang telah memaparkan materinya dengan begitu luar biasa dan tentunya akan membawa dampak positif, energi positif di lingkungan SMK Satu Ciapas sendiri. Baik, saya MC undur diri. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.